Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Supardi Akhyat dari Program Studi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan eh, tugas UTS saya dari mata kuliah Analisis Proses Bisnis. Yang pertama, perbedaan antara DMAIC dan DFSS. Keduanya itu sebetulnya adalah metodologi dari Six Sigma yang digunakan untuk dua tipe proses yang berbeda. DMAIC atau Define, Measure, Analyze, Improve, dan Control adalah metodologi Six Sigma yang digunakan untuk melakukan improvement pada sebuah proses yang telah ada. Jadi metodologi ini digunakan dalam kasus yang mana sebuah proses yang ada atau proses yang sudah ada dan berjalan tidak menghasilkan performa atau hasil yang seharusnya. Sementara DFFS atau Design for Five Sigma Six atau yang biasa juga disebut sebagai DMADV, Define, Measure, Analyze, dan Design dan Verify, digunakan untuk membuat atau mendesain proses baru. Di metodologi ini digunakan untuk kasus di mana sebuah proses atau produk itu belum ada dan sedang dikembangkan. Perbedaan langkah pada tiap metodologi adalah sebagai berikut. Jadi keduanya itu punya 5 langkah yang mana punya persamaan itu 3D, MA, Define, Measure, dan Analyze. Tapi ada sedikit perbedaan juga. Yang pertama, Define. Di DMAIC, Define di sini itu mengidentifikasi masalah atau tujuan dalam proyek perbaikan atau improvement. Kemudian Measure itu pengumpulan data pada sebuah proses untuk mengerti karakteristik atau kapabilitas sebuah proses. Yang kedua, Analyze itu untuk menganalisa data yang telah dikumpulkan untuk mengetahui akar masalah. Kemudian Improve itu untuk mengembangkan dan mengimplementasikan solusi untuk mengatasi akar masalah yang telah dianalisa. Control itu untuk melakukan standarisasi proses yang telah diperbaiki dan melakukan controlling agar proses bisa terus diperbaiki dan dikembangkan. Sementara pada DMADV, Define itu mengidentifikasi tujuan dan kebutuhan konsumen untuk sebuah proses baru. Kemudian Measure itu untuk pengumpulan data, tren pasar, dan kebutuhan konsumen. Analyze itu digunakan untuk menganalisa data yang telah dikumpulkan untuk mengetahui fitur kunci dan kebutuhan untuk proses baru tersebut. Pada langkah atau tahap desain, ini kita mendesain dan mengembangkan proses baru yang sesuai dengan kebutuhan dan fitur yang telah dianalisa sebelumnya. Pada proses verify, kita memverifikasi dan melakukan uji coba agar proses yang telah dibuat sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan fitur kunci. Kemudian soal kedua, kesimpulan jurnal yang telah diberikan. Jurnal pertama. Jurnal ini bertujuan untuk mengeksplorasi penggunaan metodologi Lean Six Sigma DMAIC untuk mengajukan pembuatan framework untuk pemeriksaan kesehatan pekerja. Jadi digunakan untuk memperbaiki sebuah sistem yang sudah ada. Kemudian penulis pada jurnal ini menemukan adanya penambahan jumlah signifikan dari tes kesehatan kerja yang diakibatkan dari perpindahan penyedia layanan kesehatan yang dialami oleh perusahaan Epsilon di Brazil. Peningkatan ini menyebabkan lonjakan biaya dan peningkatan jumlah tes tahunan hingga 149%. Untuk mengaplikasikan metodologi yang diajukan, jurnal ini menggunakan fase-fase pendekatan sebagai berikut. Yang pertama, define phase, kemudian measure phase, analyze phase, improve phase, dan control phase. Selanjutnya, jurnal ini mengemukakan beberapa temuan penting sebagai berikut. Yang pertama, setelah melakukan perpindahan penyedia layanan pada Juli 2017, terjadi peningkatan jumlah tes setahun yang dilakukan yaitu sebanyak 4.296 per tahun. Naik 149% dari yang sebelumnya 1.727 per tahun. Hal ini berakibat membengkaknya biaya sebesar 89%.
Ada beberapa penyimpangan proses yang dilakukan sehingga problem di atas muncul. Ada beberapa kriteria yang tidak memenuhi persyaratan legal seperti satu, kelompok paparan homogen yang tidak tepat. Kemudian yang kedua, metodologi penilaian paparan yang tidak tepat untuk resiko kimia. Ketiga, konsentrasi senyawa organik, uap, dan resiko getaran yang tidak teridentifikasi. Yang keempat, penolakan penggunaan data konsentrasi asap logam, debu logam, dan BPX, benzena, tolena, dan silena untuk definisi pemeriksaan. Akar masalah yang ditemukan adalah ketidakjelasan antara risiko kerja dan rekomendasi pemeriksaan kesehatan kerja pada program pemeriksaan kesehatan kerja PJNSO. Perbedaan dan ketidaksesuaian antara program PPRA dan PMSCO yang mencakup aspek pengenalan risiko, pemantauan kuantitatif, dan kinerja pemeriksaan kesehatan tertentu dalam hal ini. Jadi ada dua program untuk pemeriksaan kesehatan di Brazil, ada PPRA dan PMSCO yang dua-duanya itu tidak sesuai atau ada perbedaan seperti itu. Itu adalah akar masalah utama. Kemudian keempat, perbaikan yang dikembangkan di jurnal ini itu dengan metode 5W2H yang meliputi satu, what itu menguraikan tindakan spesifik yang akan diambil. Kemudian why itu menjelaskan alasan dibalik tindakan tersebut. Kemudian where itu mengidentifikasi lokasi di mana tindakan akan dilaksanakan. Kemudian 4, whom menunjuk individu yang bertanggung jawab untuk setiap tindakan. Kemudian 5, when menetapkan jadwal penyelesaian. Kemudian 6, how itu menguraikan metode atau prosedur untuk melaksanakan tindakan. Yang ke-7, how much itu membahas biaya terkait baik dalam hal jam kerja atau nilai moneter, nilai keuangan. Kemudian 5, pengendalian proses. Pada fase ini diterapkan beberapa hal seperti implementasi sistem tracking untuk melakukan pelacakan kinerja serta pembuatan mekanisme kontrol untuk menanggulangi kendala dan penyimpangan. Penggunaan perangkat lunak Minitech memungkinkan pemantauan kinerja kualitas secara real time. Memungkinkan juga untuk identifikasi proaktif terhadap masalah-masalah yang berpotensi akan timbul. Karena implikasi dari penelitian ini adalah memberikan kerangka kerja praktis bagi organisasi untuk mengelola dan mengoptimalkan proses pemeriksaan kesehatan kerja menggunakan pendekatan LSS 4.0 bersama metodologi DMAIC. Pendekatan sistematis yang disajikan dalam penelitian ini dapat membantu organisasi mengidentifikasi area untuk perbaikan, menerapkan perubahan yang ditargetkan, dan memantau hasilnya. Yang arah pada pemanfaatan sumber daya yang lebih efisien dan pengurangan biaya yang tidak perlu. Kemudian jurnal ketiga, penelitian pada jurnal ini itu dilakukan untuk meningkatkan offsite manufacturing atau OSM dengan menggunakan Lean Six Sigma atau LSS yang diintegrasikan dengan Building Information Modeling untuk mendesain dan memproduksi berbagai elemen bangunan di pabrik offsite. Tujuan utama dari proyek proyek ini adalah memperbaiki kinerja proses OSM dengan mengintegrasikan LSS untuk meminimalisir limbah dan membuat praktik kerja yang lebih berkelanjutan. Kemudian penelitian yang dilakukan pada penelitian ini itu dilakukan di sebuah perusahaan konstruksi di Irlandia yang memproduksi rak pipa modular untuk industri farmasi menggunakan peralatan produksi skids. Penelitian ini menggunakan metode DMAIC karena metodologi ini cocok dengan strategi organisasi tersebut untuk menyelesaikan masalah dan melakukan perbaikan. Hasilnya, perusahaan tersebut menemukan bahwa penggunaan DMAIC dapat mengoptimisasi proses OSM yang punya potensi penghematan biaya, namun juga peningkatan praktik berkelanjutan dan proses produksi.
Jadi punya dua kelebihan. Yang pertama tadi untuk menghemat biaya dan juga meningkatkan praktik berkelanjutan dalam proses produksi. Kemudian pengimplementasian LSS pada proses USM meningkatkan produksi hingga 8 kali lipat, juga memotong jam kerja yang dibutuhkan hingga 8 jam, yang menghasilkan penghematan waktu produksi hingga 16 jam per pekan, yang artinya penghematan biaya hingga 19.220. Meskipun pembuatan desain USM membutuhkan biaya tambahan sebesar 30.000 euro, tetapi perusahaan dapat menghemat biaya hingga 320.000 dengan menyelesaikan proyek secara off-site. Bukan hanya insentif finansial yang disebabkan atau ada dari OSN ini, tapi juga ada link antara OSM dan peningkatan kesehatan dan keselamatan kerja. Namun ada beberapa kendala yang ditemui pada saat implementasi OSM ini, yaitu kompleksitas desain dan kesulitan yang dihadapi untuk mengirimkan logistik. Selain itu, proses ini juga memerlukan fasilitas manufaktur yang memadai. Proses OSM juga membutuhkan pemasok, kontraktor, perancang, dan insinyur yang berpengalaman dan memiliki pengetahuan tentang proses OSM untuk konstruksi. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Salah satunya penelitian ini hanya dilakukan pada satu organisasi sebagai studi kasus. Tetapi hasilnya dapat dimanfaatkan dan digeneralisasi untuk menjadi perbandingan atau dibandingkan dengan konstruksi on-site. Kemudian implikasi dari penelitian ini bersifat manajerial dan teoritis. Yang pertama, dari sudut pandang manajerial, studi ini dapat dijadikan benchmark atau tolak ukur oleh sebuah organisasi konstruksi. Penelitian ini memperkenalkan cara untuk meningkatkan proses OSM secara spesifik dan langkah-langkah untuk mengimplementasikan digitalisasi dalam konstruksi off-site dengan menempatkan BIM sebagai teknologi utama dan prinsip Lean untuk menambah nilai serta mengurangi limbah. Selain itu, industri dapat melihat bukti bahwa proses OSM dapat sangat ditingkatkan dan memberikan keuntungan signifikan dengan menerapkan pendekatan Lean dan menggunakan alat dan teknik Lean. Yang kedua, implikasi teoris dari penelitian ini adalah bahwa penelitian ini berfungsi sebagai studi kasus bagi akademisi untuk menunjukkan bagaimana LSS dapat diterapkan dalam pengaturan konstruksi dan dengan demikian menunjukkan bagaimana LSS terus memiliki relevansi di semua sektor. Kesimpulan utama dan rekomendasi dari penelitian ini adalah yang pertama, kajian literatur dan penelitian menunjukkan bahwa selain manfaat yang lekat dalam proses OSM, terdapat tantangan yang memerlukan perencanaan strategis selama tahap desain proyek. OSM adalah proses yang berkelanjutan untuk mencapai kesetaraan sosial, kemakmuran ekonomi, dan kualitas lingkungan yang lebih baik. Kemudian untuk memberikan keunggulan operasional selama siklus hidup proyek, perusahaan konstruksi harus mempertimbangkan untuk mengembangkan kerangka kerja Lean atau LSS dan mengintegrasikannya dengan teknologi digital untuk meningkatkan kemampuan OSM. Meskipun metode dan pendekatan tradisional dalam konstruksi akan selalu diperlukan, organisasi harus mulai mengadopsi teknik baru untuk terus berkembang. Nah, terakhir, implementasi metodologi Lean dalam proses OSM memiliki potensi besar dalam mengurangi limbah, mengurangi waktu, dan juga menghemat bahan. Baik, selanjutnya jurnal keempat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki bagaimana mahasiswa profesional menilai pengajaran berbasis modul pengajaran teoritis yang diselingi dengan aplikasi praktis dari teori tersebut ke dalam dunia nyata, di mana mahasiswa menerima umpan balik atas tugas yang dilakukan oleh sesama mahasiswa dan dosen.
Selain itu, tujuan selanjutnya untuk menyelidiki bagaimana mahasiswa memandang sistem eh, penilaian dengan penilaian laporan interim dan laporan akhir, bukan ujian tertulis secara tradisional. Tujuan selanjutnya adalah untuk mengetahui apakah proyek yang dikerjakan oleh para mahasiswa memberikan dampak yang bertahan lama di perusahaan. Kemudian profesional yang menempuh pendidikan lanjutan punya kebutuhan lingkungan belajar yang berbeda dengan lingkungan belajar universitas konvensional. Maka untuk membuat lingkungan belajar tersebut, sebuah kursus QM (Quality Management) dikembangkan di University of Southeast Norway atau USN. Berdasarkan pengajaran berbasis modul dengan aplikasi praktis dari berbagai alat kualitas yang berbeda atau quality tool yang berbeda. Kemudian kelompok sasaran untuk kursus ini adalah karyawan yang bekerja dengan quality dan kontrol. Persyaratannya adalah kompetensi studi umum dalam sistem pendidikan Norwegia atau setara memiliki nilai akhir dari sekolah menengah atas dengan nilai lulus melebihi 90% dari mata pelajaran. 2 tahun pengalaman kerja, kemudian program ini mencakup 15 SKS berdasarkan sistem kredit Eropa. Kursus ini terdiri dari 4 sesi selama 2 tahun penuh. Kursus ini terdiri dari 4 sesi selama 2 hari penuh modul. Di sela-sela sesi, peserta mengerjakan proyek peningkatan kualitas di tempat kerja mereka. Kursus ini telah ditawarkan 4 kali pada tahun 2019, 2020, dan 2021. Dan putaran kelima direncanakan untuk musim gugur 2022, ada sekitar 20 mahasiswa di setiap kursus. Kursus tersebut diberi nama Management of Quality Enhancement and Continuous Improvement dengan fokus pada alat manajemen kualitas modern, dasar-dasar dan elemen utama dari total quality learning, dari teori manajemen peningkatan kualitas, ISO, Six Sigma, dan Lean Methodology for Improvement atau perbaikan berkelanjutan. Kursus ini dikembangkan untuk mahasiswa yang bekerja penuh waktu dengan struktur berbasis sesi dengan 4 sesi modul selama 2 hari pada pukul 9 sampai pukul 16. Dengan pendekatan pedagogi problem based learning dan reflective learning, tugas diberikan setelah sesi pembelajaran selesai dan dikumpulkan sebelum sesi selanjutnya dengan tugas berbasis PDCA metodologi. Terdapat 3 tugas wajib, presentasi lisan, dan laporan akhir. Pada laporan akhir, ini mahasiswa menulis laporan analitis dan reflektif dengan referensi literatur kursus. Survei diberikan kepada para mahasiswa setelah mereka menyelesaikan kursus. Total mahasiswa yang menyelesaikan kursus adalah 66 dan ada 28 respons yang bisa digunakan. Dengan komposisi responden sebanyak 21 orang adalah perempuan, 7 orang laki-laki secara keseluruhan, 6 responden berusia 30 sampai 39 tahun, 13 berusia 40 sampai 49 tahun, dan 9 orang berusia 50 sampai 59 tahun. 5 orang memiliki kualifikasi sekolah menengah dan 5 orang memiliki gelar master atau lebih tinggi. Kemudian hasil survei menunjukkan bahwa metode, teknik, dan proses implementasi yang dipilih itu berguna bagi peserta kursus. Metode dan teknik yang digunakan dalam kursus ini sangat bermanfaat. Meskipun ada metode lain yang tidak digunakan, tetapi dapat meningkatkan kursus ini, mahasiswa bebas untuk mencari dan menggunakan alat dan metode lain yang diperlukan untuk proyek mereka dengan bantuan sesama mahasiswa dan pembelajaran reflektif yang terjadi melalui diskusi dengan sesama mahasiswa sangat penting dan tidak boleh diremehkan. Kemudian struktur modular dengan sesi pengajaran 1 hari penuh dan pekerjaan perbaikan proyek di tempat kerja, mahasiswa bekerja itu dengan baik bagi mereka yang bekerja dan belajar secara bersamaan. Kemudian mahasiswa menyukai bentuk implementasi ini karena memungkinkan mereka untuk menjalankan pekerjaan reguler mereka sambil tetap mengikuti kursus. Mereka juga menghargai penggabungan antara teori dan praktik secara bertahap.
Kemudian pendekatan evaluasi dengan tugas dan laporan akhir berbasis penilaian dengan refleksi dan hubungan teoritis dianggap sebagai bentuk ujian yang disukai, terutama karena adanya kesempatan untuk mendapatkan umpan balik dari sesama dan dosen serta keterlibatan dalam pembelajaran reflektif. Kemudian penerapan pengetahuan pada proyek perbaikan di tempat kerja sangat berharga bagi mahasiswa. Namun beberapa beberapa mahasiswa tidak mendapatkan akses ke proyek di tempat kerja mereka sehingga harus mengerjakan tugas secara teoris yang bukan merupakan suatu yang ideal. Namun mayoritas mahasiswa melaporkan bahwa proyek yang mereka kerjakan memiliki efek jangka panjang yang signifikan di perusahaan mereka. Penelitian ini memberikan kontribusi pada teori pembelajaran reflektif dan memberikan wawasan baru tentang kebutuhan mahasiswa profesional akan model studi yang diadaptasi dengan umpan balik dari sesama dan dosen pada pekerjaan proyek mereka. Mahasiswa cenderung termotivasi ketika mereka dapat menerapkan dan memahami metode perbaikan kualitas pada proyek nyata di tempat kerja mereka. Penelitian ini juga meningkatkan pengetahuan tentang bentuk evaluasi berbasis laporan interim dan laporan akhir sebagai dasar penilaian. Diharapkan pengetahuan yang diperoleh dari studi ini dapat digunakan oleh pihak yang lain yang ingin mengembangkan kursus dengan struktur interaktif dan bentuk ujian yang serupa. Demikian uh, hasil dari ujian saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.